Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tipe soal yang dipastikan keluar di ujian TU CPNS, yaitu deret angka. Ada beberapa soal deret angka yang akan kita bahas dan ini merupakan tingkatan soal yang paling mudah di ujian TU. Dan semoga teman-teman sahabat semuanya dapat mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Dan lebih penting lagi adalah bisa lolos passing grade TU SKD CPNS tahun ini. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Silakan disimak dan dikerjakan bersama-sama. Deret angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ditanya angka selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan pola bilangannya ini kan semakin ke kanan semakin bertambah. Dan bertambahnya selalu konsisten 2. Maka dari 12 ditambah 2 hasilnya 14. Jelas ya? Oke, lanjut soal nomor 2. 15, 15, 14, 12, 9, 5. Ditanya satu angka selanjutnya. Nah, berbeda dengan soal nomor 1, ini semakin ke kanan semakin menurun. Maka kita gunakan pengurangan. Dari 15 ke 15, berarti kita kurangi dengan 0 ya. 15, 14 kita kurangi 1, 14, 12 kurangi 2, 12, 9 kurangi 3, 9 ke 5 kurangi 4, maka 5 ke angka selanjutnya dikurangi 5, hasilnya 0. Jelas ya? Oke. Lanjut soal nomor 3. Pola bilangan 8, 9, 12, 13, 16. Ditanya dua angka selanjutnya. Nah, kita selesaikan dulu dengan cara biasa. Karena pola bilangan ini kan selisihnya tidak terlalu jauh atau berdekatan. Maka kita gunakan aturan penjumlahan. Dari 8 ke 9 ditambah 1. 9 ke 12 tambah 3. 12 ke 13 tambah 1. 13 ke 16 tambah 3. Jadi polanya plus 1 plus 3 plus 1 plus 3. Selanjutnya berarti ditambah 1. 16 tambah 1, 17. Berikutnya lagi ditambah 3. 17 tambah 3, 20. Nah, ini cara yang pertama. Jelas ya? Untuk cara yang kedua, sifatnya ini hanya untuk mempersingkat waktu. Jadi kita cukup melihat deretan bilangan yang memiliki pola yang sama. Seperti 8, 9 kita lingkari, 12, 13 kita lingkari. Maka 16 dengan angka selanjutnya berarti polanya sama. Ini kan tambah 1, ini tambah 1. Maka 16 dengan angka selanjutnya ditambah 1 sama dengan 17. Setelah itu antara 9 dan 12, kemudian 13 dan 16 kan selisihnya sama, yaitu di 3. Maka 17 yang angka selanjutnya ditambah 3 sama dengan 20. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Pola bilangan 1, 6, 3, 6. 3, 18, 108. Ditanya satu angka selanjutnya. Kalau kita perhatikan pola bilangannya mula-mula naik, kemudian turun, terus naik lagi. Maka saat naik, jika merupakan faktornya kita gunakan perkalian. Dan saat turun, jika merupakan faktornya kita gunakan pembagian. Nah, misal dari 1 ke 6. 1 ke 6 ini berarti dikali 6. Kemudian 6 ke 36 dikali 6. Terus turun dari 36 ke 3 berarti dibagi 12. Naik lagi dari 3 ke 18 kali 6. Terus naik lagi 18 ke 108 dikali 6. Nah, urutannya berarti kali 6 kali 6 bagi 12 kali 6 kali 6. Maka angka selanjutnya berarti harus dibagi 12. 108 dibagi 12 sama dengan 9. Jelas ya? Dengan cara lain yang lebih singkat, soal ini dapat kita selesaikan, yaitu cukup dengan kita perhatikan faktor-faktornya. Ini kan faktor-faktornya kan sama semua ya, kita gunakan perkalian. Maka perhatian kita cukup kita perhatikan faktornya yang kecil, yaitu 1, kemudian 3, dan angka selanjutnya yang ditanyakan ini. Nah, dari 1 ke 3 berarti kan dikali 3, maka 3 ke angka yang ditanyakan kita kali 3 juga, jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Jelas ya? Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Pola bilangan 1, 8, 27, 64, 125. Ditanya satu angka selanjutnya. Nah, kita harus hati-hati dalam menjawab soal ini, karena urutannya kan dari kiri ke kanan semakin naik, dan selisihnya sangat besar. Apakah kita gunakan perkalian, ataukah penjumlahan? Nah, dalam pola bilangan ini kalau kita gunakan penjumlahan jelas tidak teratur ya, bahkan sulit untuk menemukan polanya. Kalaupun kita gunakan perkalian juga tidak memiliki faktor yang sama. Maka satu-satunya ini adalah merupakan bilangan pangkat.
ya. Karena dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar 125 ini memiliki bilangan pangkat yang teratur. Jadi 1 ini merupakan 1 pangkat 3, 8 merupakan 2 pangkat 3, 27 3 pangkat 3, 64 4 pangkat 3, 125 5 pangkat 3. Maka angka selanjutnya berarti 6 dipangkatkan 3 sama dengan 216. Jelas ya? Oke. Lanjut soal nomor 6. Pola bilangan 2, 3, 6, 7, 14, 15. Ditanya dua angka selanjutnya. Nah, untuk mencari pola dari deret ini, jika ada dua bilangan berdekatan, misalnya 2 ke 3 ya, ini kan semakin naik. Kita gunakan aturan penjumlahan. Berarti 2 ke 3 ditambah 1. Berikutnya dari 3 ke 6. Nah, 3 dan 6 ini kan merupakan faktornya. Lebih baik kita gunakan perkalian kalau merupakan faktornya ya. Kalau menggunakan penjumlahan bisa, tapi agak sulit nanti ke belakangnya. Nanti selisihnya tambah besar. Jadi 3 ke 6 kita kali 2. Berikutnya 6 ke 7 tambah 1. Berikutnya lagi 7 ke 14. Nah, berarti kali 2 kan? Coba kalau menggunakan selisih. 3 ke 6 kan selisihnya misalnya 3. 7 ke 14 selisihnya 7. Nah, nanti polanya agak kesulitan nanti untuk menentukannya ya. Nah, kalau ini kan mudah, tambah 1 kali 2, tambah 1 kali 2. Berikutnya 14 ke 15 tambah 1. Maka 15 ke angka yang ditanyakan yang pertama ini, 15 kali 2. Hasilnya berapa? 30 kan? Oke, 30. Berikutnya lagi ditambah 1, sama dengan 31. Jelas ya? Oke. Namun ada cara lain, dan ini jika kita sudah terlatih tentang soal-soal yang berkaitan dengan deret angka. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung selisih antara dua bilangan berdekatan. Kita langsung lihat saja deretan angka-angka ini. Adakah yang merupakan faktornya? Nah, karena lebih mudah nanti untuk menentukan polanya. Misalnya dari 3 ke 6 ya, 3, 6. Lihat angka sesudahnya. Ada enggak yang merupakan faktornya? Oh ada, yaitu 7 dan 14. 7, 14 ini kita kali 2. Maka untuk angka berikutnya juga merupakan faktornya, yaitu dikali 2. 15 kali 2 sama dengan berapa? 30. Nah, terus untuk mengisi angka yang ini selanjutnya, kita perhatikan antara 3, 6, 7, 14, 15, 30. Ini berarti kan 6, 7 kan selisihnya 1, tambah 1 ya. 14, 15 tambah 1. Maka 30 ke angka yang ditanyakan yang terakhir ini tambah 1, hasilnya 31. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan TU deret angka. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sahabat semuanya yang akan menghadapi ujian TU SKD dengan baik dan lancar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.